Hai guys, gue tahu kalian itu banyak yang mulai bisnis. Termasuk gue setelah lulus S1 itu kepikiran tuh buat mulai bisnis. Tapi kadang bingung mau mulai dari mana. Apalagi sekarang harus ngurus legalitas dan lain sebagainya. Beruntung di sebelah kita sekarang ada nih ahlinya, namanya Om Dadan dari ISQ 165 Suite yang jago soal legalitas. Sebenarnya ribet gak sih Om Dadan? Ya, jadi orang-orang seperti Eki ini banyak di luar sana. Mereka ingin bisnis, mereka juga ingin berjalan lancar semua usahanya, tapi mulai gimana? Nah, kami ini 165 Suite memang bekerja untuk menyelesaikan hal tersebut. Jadi bagi seperti Eki, teman-teman Eki, juga pengusaha-pengusaha pemula, kita bantu Ki. Kita bantu mereka mulai dari legalitasnya. Mau bikin PT, malah sekarang ada PT perseorangan. Terus ada bilang, wah harganya gimana? Harganya murah, karena sekarang pemerintah mendorong supaya Indonesia itu banyak sekali pengusahanya. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin menjadi pengusaha, ya, ingin mengembangkan Indonesia melalui usaha, kami 165 Suite membantu. Jadi pertama legalitasnya. Nah tapi gini Pak, mungkin legalitasnya nanti dibantu. Tapi kalau misalnya udah punya legalitas tapi gak punya tempat gimana Pak? Nah justru itu kita bukan hanya legalitas, karena 165 Suite adalah service office. Apa itu service office? Jadi kita bisa bekerja bersama-sama di sini di Menara 165 di Cilandak. Ada tempat usahanya, ada space-nya ya. Kemudian kalau mau meeting room, kan nggak mungkin kita meeting room sembarang di rumah. Makanya kita bisa undang mereka di sini. Terus kita juga nggak perlu punya yang namanya resepsionis, nggak perlu punya office boy, office security, karena kita serve semua. Jadi pengusaha fokus mengembangkan bisnisnya, fokus marketing, fokus memperbaiki produk, operation. Nah, jadi kita membantu bukan hanya legalitas, membantu bisnis juga. Kami ini adalah business service provider, jadi memprovide seluruh kebutuhan bisnis. Dan yang kerennya lagi Ki, di 165 Suite ini, di Menara 165, kita juga ada kampus bisnis. Oh iya? Iya, jadi kampus bisnis itu apa? Bukan hanya bisa berkantor, tapi juga teman-teman yang mau belajar bisnis ada sekolahnya Ki. Di gedung ini juga Pak? Gedung dong. Lengkap iya, berarti ya gedungnya? banget. Luar biasa. Ya, ini kebetulan mereka lagi ada di sini juga Ki. Gimana Pak sih yang lihat? Ini teman-temannya. Ya. Nah, kenalin, mereka ini adalah mahasiswa dari IBS. ISQ Business School. Coba ceritakan, IBS itu belajar apa aja sih tentang bisnis? Ya. Oke, kalau di IBS nih Kak, kan mungkin masih bingung ya, belajar apa sih di ISQ Business School? Dan di ISQ Business School teman-teman, kita itu belajar bukan hanya namanya intelektual, melainkan emosional dan spiritual. Dan di emosional ini dan spiritual kan yang membedakan kita dengan orang lain itu emosional dan spiritual, bukan hanya intelektual. Intelektual itu banyaklah kampus-kampus ternama yang memang sudah memiliki nama di dunia, bahkan in the world. Tapi di sini kita dilatih bagaimana kita caranya mengontrol emosi, terus juga menemukan grand why, bukan hanya big why and strong why, tapi kita harus tujuan kita tuh mau apa di sini gitu. Jadi nggak cukup cuma punya IQ doang gitu ya? Betul. Berguna nggak bagi bisnis kira-kira? Sangat berguna. Terutama pasti kayak Eki tadi masih bingung, dan pasti tentunya gimana ya, mau takut gitu kan terjun langsung untuk meneruskan bisnis keluarga. Dan ini salah satunya mindsetnya itu harus diubah teman-teman. Dan mindsetnya itu kita tuh nggak boleh fix mindset, tetapi harus growth mindset. Dengan cara apa? Dengan cara ketika ada reality seperti Kak Eki, yaitu dengan kamu tuh harus meneruskan bisnis keluarga gitu kan. Terus langsung responnya kayak Eki seperti apa? Wah bingung gimana gitu. Berarti itu kan masih apa ya, masih fix mindset. Tapi di sini di ISQ Business School kita diajarkan untuk growth mindset dengan cara responnya, wah berarti harus bisa nih. Saya tuh harus bisa untuk terjun meneruskan bisnis keluarga, dengan responnya itu dengan positif. Dan ketika responnya positif itu pasti resultnya juga positif tentunya. Dengan mindset yang udah terkoneksi dengan yang positif, tentunya pasti resultnya, wah ternyata saya juga bisa loh untuk meneruskan perusahaan keluarga ini gitu.
Oke, Oke. benar. Satu lagi nih Kak, ada vision board. Wah. Nah, kalau misalnya di ESQ itu ada vision board. Kalau misalnya Kak Eki tadi kan bingung nih mau apa, mau bisnis apa, mau kemana, itu kan kita udah belajar di vision board. Nah, vision board itu kita buat ngasih tahu diri kita sendiri kita mau kemana nih jalannya. Jadi udah jelas gitu ya. Jelas. Iya. Nah, jadi kita bikin nih di kamar. Nanti setiap pagi kan kita lihat, oh iya aku punya visi ini, oh iya aku punya tujuan ini, jadi gitu. Iya. Dosennya gimana? Dosen ya. Dosennya ini nggak bosenin nggak gitu kan nanti? Nggak dong. Kan Oh, gitu. iya. Gimana bosennya? Ini teman-teman, untuk dosen ya itu friendly banget sama kita. Ketika kita ada suatu permasalahan, itu kita langsung konsul aja dan pasti langsung di coaching gitu. Di sini juga namanya di coaching. Dan yang istimewanya lagi di SQ Business School itu ada namanya program Second Generation gitu. Jadi itu pasti program Second Generation itu program untuk melanjutkan anak-anak yang masih bingung untuk melanjutkan bisnis keluarga. Dan di sini benar-benar dibentuk mulai dari mindsetnya, behaviornya, terus juga gimana sih cara mengelola perusahaan. Kita tuh nggak punya experience sebelumnya untuk mengelola suatu perusahaan, tapi di sini kita tuh benar-benar diajarin untuk tujuannya tuh apa, terus juga visi dan misinya tuh apa, dan ada namanya SKI metode. Yaitu SKI metode tersebut teman-teman ada yang namanya pokoknya spiritual, terus ada kreativitas dan intelektual. Dan di sini tuh kita harus dibentuk dari fondasi dengan spiritual yang memang betul-betul tujuan kita tuh apa, grand why kita tuh apa untuk meneruskan bisnis keluarga ini. Dan ada namanya kreativitas itu di tiang-tiangnya atau values yang akan kita deliver ke perusahaan yang akan dipimpin gitu. Dan yang terakhir yaitu I-nya itu ada intelektualitas. Intelektualitas itu yaitu kayak ilmu-ilmu seperti manajemen, terus juga akuntansi, itu tuh semua itu dikolaborasiin jadi satu di program second generation Kak, gitu Kak. Jadi dapat tiga-tiganya, spiritual, emosional, intelektualnya juga dapat. Kayak seru ya. Seru Yang jadi banget. kuliah lagi. Ya udah jauh-jauh kuliah di luar negeri kayak bagus. Tapi kuliah lagi. Ada beasiswanya juga Kak. Oh iya. Yang tahfidz itu udah disiapin di beasiswa nih. Misalnya kalau misalnya ada yang tahfidz nih, ada yang tahfidz 5 juz, 6 juz, itu bisa Kak dapat beasiswa full di sini. Luar biasa. Terus kan tadi nih sekolah bisnis nih, kan biasanya ya apakah benar-benar diajarin bisnis, terus benar-benar melakukan bisnis atau cuma diajarin teori-teori bisnis aja? Kalau di ESQ Business School ini bukan hanya teori aja, tapi aplikatif. Jadi tuh ketika teori yang kita dapatkan di kelas itu kita benar-benar langsung aplikatif. Bahkan ketika di lapangan itu ada kendala, teman-teman kayak gitu juga, kita tuh bisa konsul ke para dosen ESQ Business School. Aduh, ada kendala nih ketika saya lagi menjalankan bisnis keluarga saya gitu. Gimana sih solusinya gitu? Itu pasti ada solusinya. Itu juga nanti dosen-dosen itu para dosen pasti membantu kita gitu di lapangannya, bukan hanya teori-teorinya saja melainkan aplikatif. Kapan lagi bisa sedekat itu sama dosen ya? Iya. Kayaknya keren dosen-dosennya ya. Iya. Gitu ya, Pak ya. Iya. By the way, tadi ngomongin tentang second generation, sebenarnya aku juga lagi bingung nih. Kan aku juga ada family business nih. Tapi bingung mau lanjutinnya gimana? Bingung mau nanya ke siapa? Gitu-gitu. Ada nggak sih kayak webinar atau gitu-gitu yang jelasin tentang family business ini? Untuk webinar tentunya pasti ada dong Kak. Oh, iya? Jadi mungkin orang belum banyak trust untuk mau lanjut langsung ke ESQ Business School, pasti kan harus melihat, wah ada webinarnya nggak sih, ada seminarnya nggak sih, seperti itu. Dan untuk teman-teman yang ingin info lebih lanjut terkait webinar second generation itu ada di bawah ya, jangan lupa klik link di bawah ini. Dan nanti setelah teman-teman berbisnis, nanti di 16 Switch supaya mereka bisa berkantor di sini. Jadi langsung networking tercipta, nih kan? Di sini kan bukan hanya perusahaan dari mahasiswa aja, banyak juga perusahaan-perusahaan banyak di sini. Mereka bisa ada season untuk saling gathering, saling bersama. Jadi bisnisnya juga berkembang. Dan tadi yang paling penting,
dengan metode SKI, jadi spiritual, kreativitas, dan intelektual itu terbawa dari mulai belajar sampai aplikasi di bisnis. Nah, itu yang menjadikan mindset pengusaha kita Indonesia Mas. Gitu. Oke, gimana Ki? Mantap nggak berarti sekarang? Mantap banget. Sekarang lo tahu nih gimana cara mulai bisnis. Iya. Dan kalau mau belajar di mana lo juga harus jadi tahu sekarang. Jadi coba ajak teman-teman lain untuk mereka bisa datang di ESU Business School di 165 Suite. Mungkin boleh ada ajakan nggak bagi teman-teman yang masih membutuhkan informasi mengenai ESU Business School dan 165 Suite, silahkan datang di gedung Menara 165 ya. Di situ ada bisa bertanya kepada para ahlinya. Oke, sip. Thank you ya. Thank you semua. Dadah. Bye. Keren.